Assalamualaikum Sobat Tirai Goib, salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen dan share. Serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Rumah Sakit Angkasa berdiri megah di pusat kota pada tahun 1970-an, menjadi salah satu fasilitas medis terbaik di masanya. Dengan arsitektur modern dan peralatan canggih, rumah sakit ini menjadi kebanggaan kota. Namun, nasibnya berubah drastis setelah kebakaran hebat menghancurkan sebagian besar bangunannya pada tahun 1995. Api melahap hampir seluruh gedung, meninggalkan reruntuhan yang dipenuhi abu dan kenangan kelam. Hanya satu sayap kecil yang selamat dan tetap digunakan hingga kini, sementara bagian lain menjadi puing-puing yang menyeramkan, sarang kisah-kisah mistis yang terus berkembang seiring waktu. Di antara semua cerita menyeramkan yang beredar, yang paling sering dibicarakan adalah tentang ruang operasi 13. Ruang ini disebut-sebut sebagai tempat seorang dokter bernama Dr. Aditya melakukan eksperimen medis yang tidak lazim. Dr. Aditya adalah seorang ahli bedah jenius dengan reputasi luar biasa. Namun, di balik keberhasilannya, tersembunyi obsesi gelap untuk mencapai kesempurnaan. Ia tidak segan melanggar batasan etika demi eksperimen yang dianggapnya revolusioner. Tragisnya, ia tewas dalam kebakaran besar itu, kabarnya saat mencoba menyelamatkan eksperimen terakhirnya. Cerita ini menarik perhatian Dr. Dewi Susanti, seorang dokter muda yang baru ditugaskan di Rumah Sakit Angkasa. Dewi dikenal ambisius dan skeptis terhadap cerita-cerita gaib. Ketika pertama kali mendengar tentang Dr. Aditya dan ruang operasi 13 dari perawat senior, Bu Sri, ia hanya menanggapinya dengan senyum sinis. "Hantu dokter, ini pasti cuma cerita lama untuk menakut-nakuti anak baru," ujarnya sambil tertawa kecil. Namun, apa yang akan dialami Dewi di malam berikutnya akan mengguncang keyakinannya dan mengubah pandangannya tentang dunia gaib untuk selamanya. Malam itu, Dr. Dewi mendapat jadwal berjaga di bangsal pasien. Malam terasa begitu sunyi, hampir menyerupai ketenangan sebelum badai. Jam menunjukkan pukul 11 malam, dan hanya suara detak jam dinding yang memecah kesunyian. Beberapa perawat berjaga di lantai bawah, sementara Dewi sibuk di ruang kerjanya, menyelesaikan laporan medis. Ketika ia mulai merasa lelah, suara dering telepon tiba-tiba memecah keheningan. Telepon tua itu tampak seperti benda peninggalan dari era 70-an, dengan kabel melingkar yang sudah mulai menguning. Dewi mengangkat gagangnya. "Halo, sapanya?" Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara desahan pelan, seperti napas seseorang yang berat. Merasa terganggu, Dewi menutup telepon. Ia mengira itu hanya gangguan jaringan atau lelucon iseng. Namun, beberapa menit kemudian, lampu di lorong mulai berkedip-kedip. Suara roda berderi terdengar samar-samar, seperti ranjang pasien yang didorong di atas lantai keramik yang licin. Dewi berdiri, rasa penasaran menguasai dirinya. Ia melangkah keluar ruangan, membawa senter kecil yang biasa digunakan untuk memeriksa pasien di malam hari. Suara itu semakin jelas saat ia mendekati tangga menuju lantai 2. Lantai itu sudah lama ditutup karena dianggap tidak aman setelah kebakaran. Namun, malam itu, suara-suara aneh seakan mengundangnya untuk naik. Dengan hati-hati, Dewi menaiki tangga yang dingin dan berdebu. Setiap langkah terasa seperti menembus lapisan waktu. Udara di lantai 2 jauh lebih dingin, dengan bau terbakar samar yang masih terasa meski bertahun-tahun telah berlalu. Lorong gelap itu dipenuhi pintu-pintu yang sudah lapuk, catnya mengelupas, dan dindingnya ditumbuhi lumut. Di ujung lorong, Dewi melihat sebuah pintu bertuliskan ruang operasi 13 dengan huruf yang sudah pudar. Pintu itu sedikit terbuka, dan dari celahnya terlihat cahaya redup berwarna kuning. "Kenapa ada cahaya di sini? Bukankah aliran listrik di lantai ini sudah dimatikan?" pikir Dewi. Dengan rasa ingin tahu yang bercampur takut, ia mendorong pintu perlahan. Ruangan itu terlihat aneh. Berbeda dengan bagian lain rumah sakit yang penuh debu, ruang operasi 13 tampak bersih dan rapi. Meja operasi di tengah ruangan tertutup kain putih, sementara alat-alat bedah tersusun rapi di nampan baja. Lampu operasi menggantung di atas meja, memancarkan cahaya terang yang menusuk mata. Ketika Dewi melangkah masuk, pintu di belakangnya tiba-tiba tertutup dengan keras. Ia tersentak, tubuhnya menegang. Lampu ruangan menyala terang, dan bayangan gelap muncul di sudut ruangan. Bayangan itu perlahan membentuk sosok seorang pria dengan jas dokter yang sebagian terbakar. Wajahnya pucat, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah Dewi. "Selamat datang di ruangku,"
suara pria itu terdengar serak namun jelas, menggema di seluruh ruangan. Dewi mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. "Siapa kau?" teriaknya dengan suara gemetar. Sosok itu mendekat perlahan, membawa pisau bedah yang berkilauan di bawah cahaya lampu. "Kau pasienku malam ini," ujarnya sambil menyeringai lebar, menunjukkan gigi-giginya yang hitam. Dewi mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci rapat. Ia mengerahkan senter ke arah sosok itu, namun cahaya senter justru membuat bayangan pria itu semakin jelas. Wajahnya penuh luka bakar, dengan tangan yang menghitam dan berasap memegang erat pisau bedah. Tiba-tiba, alat-alat bedah di atas meja melayang di udara, berputar-putar seperti dikuasai kekuatan tak terlihat. Pisau bedah, gunting, dan jarum melayang mengitari ruangan, mengancam keselamatan Dewi. Salah satu pisau melesat ke arahnya, namun ia berhasil menghindar dengan melompat ke samping. Dewi melihat tabung oksigen di dekat meja operasi. Dengan cepat, ia mengambil tabung itu dan melemparkannya ke arah sosok tersebut. Tabung itu menabrak tubuh bayangan itu, membuatnya terhuyung sesaat, tetapi tidak cukup untuk menghentikannya. "Kau pikir itu bisa menghentikanku?" Tawa sosok itu menggema, semakin menyeramkan. Mata Dewi menangkap sebuah peti kecil di sudut ruangan, dengan simbol aneh terukir di atasnya. Hatinya berkata peti itu adalah kunci untuk menghentikan sosok ini. Dengan keberanian yang tersisa, ia berlari menuju peti tersebut, mengabaikan alat-alat bedah yang terus melayang mengejarnya. Di dalam peti, ia menemukan sebuah buku tua berisi catatan tangan dan diagram aneh. Salah satu halaman mencantumkan nama Dr. Aditya, dengan sebuah mantra pengusiran. Dengan suara gemetar, Dewi membaca mantra itu lantang. Setiap kata yang ia ucapkan membuat ruangan bergetar. Sosok itu mulai berteriak kesakitan, tubuhnya mengepul asap hitam. "Tidak, kau tidak boleh menghentikanku," teriaknya dengan suara menggelegar. Namun, Dewi tidak berhenti hingga akhirnya sosok itu meledak menjadi abu yang berterbangan. Ruangan itu menjadi sunyi, dan pintu terbuka dengan sendirinya. Dewi berhasil keluar dari lantai 2 dengan tubuh gemetar dan napas terengah-engah. Ketika ia menceritakan kejadian itu kepada Busri dan staf lainnya, mereka hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. "Ruang operasi 13 memang seharusnya dikunci selamanya," ujar Busri dengan suara berbisik. Setelah kejadian itu, Dewi memutuskan untuk mengundurkan diri dari rumah sakit angkasa. Namun, ia tidak pernah bisa melupakan malam itu. Setiap kali ia melewati rumah sakit tua tersebut, ia merasa sepasang mata sedang mengawasinya dari balik jendela di lantai 2. Hingga kini, ruang operasi 13 tetap terkunci, tetapi suara roda ranjang pasien yang berderit dan tawa serak sering terdengar di malam hari. Dr. Aditya, sang dokter yang terobsesi, masih mencari pasien berikutnya di ruang operasi 13. Terima kasih Sobat Tirai Goib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga masuk surga.